Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq sampai akhir apa yang disebutkan oleh pengarang Ar-Raja. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Raja ini bab di dalam menerangkan sifat berharap. Jadi dua sifat yang harus pada setiap orang yang beriman. Pertama, sifat roja, berharap, yang mana memiliki arti husnudzon al-jamil billah bisabab ma'rifatihi bisa'ati rahmatillah. Itu artinya ya, husnudzon bil jamil, sangkaan baik dengan Allah lantaran pengenalan si hamba itu akan luasnya rahmat Allah. Tapi beda porsi, nanti kita akan bicara beda porsinya, beda kedudukan, beda sikonnya nanti. Tuh. Nah, ini yang namanya raja. Yang kedua, khauf. Jadi khauf artinya ma'rifatil abdi bijalalillah wa qahri azabihi wa alima azabihi. Artinya pengenalan si hamba akan pedihnya siksaan Allah. Pedihnya siksaan Allah. Bahwa dia selalu jiwanya itu merasa gelisah dengan apapun yang dilakukan dari perbuatan kesalahan, langsung buru-buru. Nah, ini manfaatnya dengan sebab khauf. Ini semua manfaat dengan sebab. Jadi sebab khauf inilah yang mencegah dia untuk berbuat maksiat. Sebab roja inilah yang memberikan motivasi dia untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Maka dua sifat ini adalah obat yang amat manjur bagi penyakit hati. Penyakit hati. Maka kita bahas sekarang. Ar-Raja wa minal munjiyati, dan dari hal-hal yang menyelamatkan seorang hamba, ar-raja'u, sifat berharap. Apa itu? Wa huwa husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu, bersabda Nabi, berfirman Allah di dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku itu di sisi sangkaan hambaku. Ada hadis selanjutnya, falyadhunni masya, maka berprasangkalah kepadaku apa yang dia mau. Kalau dia berprasangka buruk, maka jadi buruk. Kalau dia berprasangka baik, maka jadi baik. Apapun takdir, apapun keputusan yang Allah sudah berikan pada hamba, berbagai macam rahasia di balik tersebut. Sampai ulama menyatakan tahta tayil akdar asrar, di bawah lipetan takdir Allah banyak dari rahasia-rahasianya. Si orang tiba-tiba ketabrak, ya, asalnya nggak sholat Jumat jadi sholat Jumat. Asalnya nggak sholat berjamaah, pakai tongkat dipaksain, setelah ketabrak. Jadi orang ketabrak atau keserempet, akhirnya dia nggak pernah umroh, nggak pernah naik haji. Pas lagi ditabrak atau keserempet, ini pemilik mobilnya turun, minta maaf, langsung kasih hadiah biar dia berangkat umroh. Iya kan? Ini banyak sebenarnya. Ambil hikmah. Itulah orang mukmin. Jadi tidak pernah terkumpul dari satu keadaan. Itu
Jadi tidak terkumpul bagi orang mukmin satu keadaan di alam dunia. Nggak berkumpul dia, ya, apa namanya, berkumpul sifat takut, berkumpul sifat aman, nggak. Berkumpul sifat takut, bersifat aman, nggak berkumpul dalam hati orang mukmin. Sampai dalam hadits qudsi Allah nyatakan, la ajma ala abdi baina amnain wala khaufin. Aku tidak menghimpun bagi hambaku dua sifat aman, dua sifat takut. Enggak. Artinya Allah lanjutkan kembali, in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Tuh, kalau dia merasa aman kepadaku di alam dunia, merasa aman dari makrullah, fala ya'man makrullahu illal qaumul khasirun. Orang yang rugi itu merasa aman, rezeki banyak gak sholat, rezeki berlimpah ruah gak ada baiknya sama orang, merasa aman. Aneh gak sholat, aneh gak Jumat, tapi alhamdulillah rezeki ada, merasa aman. Allah nyatakan in huwa aminani fid dunya, merasa aman dari makar Allah. Tuh, maksiat yang dilakukan masih bisa ketawa, masih bisa santai, nggak ada rasa takut. Maka akhaftuhu yawma ajma ibadi, aku berikan rasa takut dia itu ketika aku himpun hamba-hamba. Jadi nggak ada tuh rasa aman di alam dunia, aman di alam akhirat, nggak ada begitu. Tapi sebaliknya, in huwa akhafani fid dunya, kalau dia takut kepadaku di alam dunia, takut mulut ini jadi kesalahan, maka dia berkata dia melainkan kebaikan, berkata yang sedikit melainkan manfaat. Takut jadi dosa, takut pendengarannya, ya, mendengarkan keaiban orang, matanya. Nah, jadi rasa takut terus. Ya. Sampai Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub, apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan ya Rabb aku dalam keadaan muslim. Bayangin Nabi, apa yang dilakukan dari kesalahan, jangankan yang namanya dosa besar, dosa kecil pun nggak pernah dilakukan. Tapi minta kepada Allah agar diwafatkan menjadi orang muslim. Tawaffani musliman wal hiqni bisolihin. Susulkanlah, masukkanlah aku ke golongan orang-orang lihat, Masya Allah. Oke, begitu. In akhafani fid dunya, kalau dia takut kepadaku di alam dunia. Tuh, sifat khauf, takut, bukan aman. Ya. Makanya dunia habsul mukmin. Dikatakan dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Semuanya dijaga. Anggota tubuhnya, hartanya, semua terjaga. In huwa akhafani fid dunya amantuhu yawma ajma ibadi. Kalau dia merasa takut padaku di hari dunia, di alam dunia, niscaya aku pun akan berikan rasa aman ketika aku himpun hamba-hambaku. Ya Allah subhanahu, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku ketika dalam keadaan sendirian, niscaya pun aku mengingat dia dalam keadaan sendirianku. Wa in dzakarani fi mala, kalau dia menyebutkan aku dalam keramaian, dzakartuhu fi malain, niscaya pun aku akan menyebutkan dia, mengingat dia di dalam keramaian khairin minhu, tapi keramaian yang aku punya lebih baik dari keramaian dia. Karena keramaian Allah itu di depan malaikat, di hadapan orang-orang soleh, para anbiya, iya kan? Nah, itu dia. Galal ulama man kathrat dzunubuhu. Nah, ini dia. Ya, rawahu Syaikhan wa Tirmidzi. Berkata ulama, itu hadis riwayat Imam Syaikhan Tirmidzi ya. Berkata ulama, man kathrat dzunubuhu
Fal ahsan lahu kathratul khauf. Berkata para ulama, siapa orang yang banyak dosanya, maka lebih baik untuknya banyak sifat takut. Kita terjerumus dalam dosa, selalu kita terbentur dengan dosa, teledor kita orangnya, nggak bisa menjaga. Nah, dominankanlah sifat khauf. Takut, itu terus harusnya. Jangan ngomong raja, lagi minum khamr, biarin deh, rahmat Allah luas. Akhirnya dia mati dalam keadaan itu, na'udzubillah min. Itu dia. Tapi kalau rasa takut, aduh takut salah, takut. Ini terus begitu. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau menyatakan, launada munadin. Kalau seandainya menyeru kepada kami nih, para malaikat. Apa dikatakan? La yadkhulun nasu kulluhumul jannata illa wahidan. Kalian akan seluruhnya, betul-betul kalian ini bakal masuk surga seluruhnya. Cuman satu orang. La khasyitu an akuna dzalikal wahida. Niscaya aku takut aku termasuk yang satu itu. Semua masuk surga. Ini malaikat ngomong gitu. Cuman satu. Sayyidina Umar Khattab katakan, aku khawatir, aku tuh yang satu. Lalu dikatakan, launada munadin. Kalau seandainya berkata para malaikat kepada orang yang sedang berkumpul di pada mahsyar, la yadkhulunan nasu kulluhumun nar illa wahidan. Hendaklah masuk seluruhnya manusia yang pada mahsyar ini ke neraka, seluruhnya melainkan satu orang. La rajautu an akuna dzalikal wahida. Niscaya aku berharap akulah yang satu gitu. Ya. Jadi seimbang antara khauf dan raja. Masih takut Sayyidina Umar. Bayangin yang begitu. Yang disebut dalam riwayat apa? Bayangan Sayyidina Umar ditakuti oleh syaitan. Inna syaitan la yafruq min dhilli Umar. Wa masalaka Umar fajjan ila salaka syaitan fajjan akhar. Oh, syaitan takut. Apa? Syaitan takut ketika melihat bayangan Sayyidina Umar. Tidaklah Sayyidina Umar berjalan satu gang, melainkan syaitan berjalan di gang yang lain. Gak mau bertemu. Oh, kita kan udah nyatu. Gak bakal bertemu. Illa waktu sakaran, melainkan ketika waktu kematian. Fayakunu rajau akthar. Maka adalah menjadi harapannya itu lebih banyak. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulin wa fi naz'i. Masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang berjumpa dalam keadaan sakarat, naza sakarat. Faqala kaifa tajiduk? Maka Nabi bertanya, bagaimana kamu dapati jiwamu? Faqala ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Maka orang tersebut menjawab, aku mendapatkan diriku takut segala dosa-dosaku dan berharap rahmat Tuhanku. Faqala sallallahu alaihi wasallam majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah berjumpa di dalam hati seorang hamba fi hadzal mautin, pada kondisi ini, pada situasi ini, illa a'tahu Allahu marraja, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa-apa yang dia harapkan, wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah berikan rasa aman padanya dari segala apa yang dia harapkan. Allah berikan aman. Jadi pas sakaratul maut, apapun, udah bentuk dosa, bentuk kesalahan, jangan ada rasa udah sakarat, dikit lagi udah mau pulang, kita punya yang takutin. Ya ente yang begini, nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat, ya durhaka sama orang tua, sampai nunjuk-nunjuk lagi. Ini orang sakarat tuh dah. Ente yang begini, nggak pernah silaturahim, nyakitin tetangga, wah digebukin sama malaikat ente begini nih, digongseng, dibakar udah langsung. Jangan. Apapun bentuk dia, kalau udah sakarat, khalas. Rahmat Allah luas, udah. Terus zikir, ucapin la ilaha illallah, ucapin Allah, zikir terus sampai meninggal. Itu Nabi kata. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi ta'ala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah wafat seseorang di antara kalian
melainkan wahwa wawhaliyah, dalam keadaan dia itu yuhsinudzan, berprasangka kepada Allah. Rawahu Muslim. Wa husnudzan billah. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.